Dari Satria Bagong, firasat gewe si Topan naksir sama Jainab, si Robi naksir sama alien. Waduh, alien gak tuh? Dari Rahma, sudah lama saya mengira kalau Bang Angin Topan bakal jadi sama Nona Top Brut alias Jainab. Lanjut dari Alidin, jangan bilang malah Topan ngambil Jainab. Nggak seru kalau hal itu terjadi. Dari Muhammad Rizky, pasti si Robo diajak ke rumah Eline. Waduh, Robo nggak tuh? Dari Pajar, tukeran jodoh Jainab sama Topan, Elin sama si Robo. Dari Suci Depa, pasti ujung-ujungnya si Janab deket sama Topan. TRS si Robi dekat sama Nona Eline. Udah, segitu aja lah. Pada nggak jelas. Misi Robi baru-baru ini sudah dimulai. Konflik antara Topan dan Robi tidak lama lagi akan disaksikan sama geng 4G lainnya. Kini Robi yang sedang menjalankan misi nekat dari Nona Elin. Robi nekat menggagalkan keinginan Topan membangun rumah di dekat sawah. Hari pertama, Robi menggagalkan rencana Topan tidak berubah hasil. Namun dia mendapatkan informasi yang sangat penting. Dia menginfokan Nona Elin rencana Topan selanjutnya. Rencana Topan yang akan menyewa rumah Lisa dan akan membangun rumah impiannya sudah terdengar di telinga Nona Elin. Nona Elin yang mendengar berita tersebut sangat senang, namun kini Robi disuruh menyelidiki rencana Topan. Nona Elin menyuruh Robi untuk terus menyelidiki rencana Topan ke depannya. Mungkin rencana Tuan membangun rumah akan berhasil, sedangkan bodyguard Nona Elin sangatlah banyak. Topan mungkin akan kesusahan membangun rumah impiannya dikarenakan ada dua faktor yang menyebabkan rencana Topan sulit untuk dilaksanakan, yaitu dengan adanya Robi dan bodyguard Nona Elin. Akankah Tuan bisa untuk menghalau Robi dan bodyguard Nona Elin? Sedangkan Topan saat ini masih mencari tanah tempat membangun rumah. Sementara menemukan lokasi yang tepat, kini Topan positif menyewa rumah Lisa untuk sementara waktu. Topan untuk sementara akan tinggal di rumahnya Dot. Topan tidak bisa tinggal di rumahnya Robi karena bapaknya Robi tidak setuju ada mafia di rumahnya. Tapi Topan tidak lama tinggal di rumahnya Dot. Topan akan segera pindah ke rumah Lisa dan mengajak Pak RT untuk pindah. Namun mata-mata tidak cukup sampai di sini. Robi yang mendengar berita Topan pindah ke rumah Lisa akan mengabarkan Nona Elin. Nona Elin yang mendengar hal itu lalu merencanakan sesuatu untuk misi Robi. Pertama, Nona Elin akan menyuruh Robi memperhatikan gerak-gerik Topan. Kedua, Robi akan mencari tahu rencana Topan membangun rumah selanjutnya. Setelah Robi tahu informasi dari Topan, Robi segera mengabarkan Nona Elin. Nona Elin pun menyusun misi selanjutnya yang akan dikerjakan Robi. Nona Elin menyuruh Robi untuk membakar rumah yang disewa Topan. Robi yang mendengar misi selanjutnya Nona Elin, dia sangat kaget dan tidak tahu mau ngomong apa ke Nona Elin. Sedangkan rumah yang disewa Topan rumah adiknya sendiri, Robi tidak tega melakukan hal itu. Tapi di sini perintah dari Nona Elin, Robi sangat kebingungan. Apa Robi tega melihat rumah adiknya terbakar? Lalu di mana Lisa akan tidur besok sesudah menikah dengan Peyot? Tapi itu tidak mungkin terjadi. Dalam hati Robi, apa saya harus berhenti bekerja di Nona Elin? Tapi di sisi lain, Robi sangat membutuhkan pekerjaan dari Nona Elin karena Robi butuh buat modal puasa. Rencana Robi akan membuka usaha di bulan puasa biar dia tidak nganggur dan geng 4G lainnya bisa bekerja denganku. Tapi ujian yang diterima Robi sangatlah banyak. Dia malah disuruh membakar rumah adiknya. Ruby membentak keras tugas dari Nona Elin itu. Robi berkata ke Nona Elin, "Saya tidak mungkin membakar rumah adik saya." Elin pun menjawab, "Jangan khawatir, saya akan membangunkan rumah baru buat adekmu. Tapi untuk sementara bakar dulu rumah itu biar Topan tidak ada tempat tinggal dan kembali ke rumah ini." Robi yang mendengar hal itu sangat senang dan lega. Robi pun akan menjalankan misi sesuai perintah Nona Elin. Hari kedua Robi bekerja dia pulang, lalu Robi ketemu sama geng 4G lainnya, termasuk Topan. Mereka pun bertanya, "Kamu kerja apa Bi pakai jas segala ucap mereka?" Robi lalu menjawab, "Saya bekerja di rumah teman saya di Jakarta." Tapi Topan melihat mobil yang dibawa Robi kayak tidak asing. Dalam hati Topan kayak kenal nih mobil. Bukannya ini mobil Nona Elin yang sering digaungkannya ucap si Topan. Tapi Topan pura-pura tidak tahu. Dia mengikuti alur ceritanya Robi.
Sebenarnya Topan tahu Robby bekerja di rumahnya Elin. Kapanpun mengajak Robby berbicara berdua. Topan bertanya kepada Robby, "Kamu bekerja di rumah Elin ya?" ucap si Topan. Robby pun sangat kebingungan mendengar pertanyaan Topan. Robby bingung mau menjawab apa, tapi Robby memberitahu Topan bahwa dia bekerja di rumahnya Nona Elin. Topan sangat kaget mendengar Robby bicara seperti itu. Lalu Topan bertanya kepada Robby, "Kenapa kamu bekerja di rumahnya Nona Elin? Apa maksud dan tujuanmu bekerja di sana?" ucap si Topan. Robby pun menjawab, "Saya bekerja di rumahnya Nenek Elin bukan untuk bermaksud apa-apa, tapi saya butuh uang untuk modal usaha dan untuk menikah sama Zainab." "Ya, kenapa kamu nggak bilang pada saya kalau kamu butuh uang buat modal usaha?" ucap si Topan. Robby pun menjawab, "Kan kemarin saya udah meminjam uang ke kamu, tapi kamu tidak memberiku pinjaman. Saya rela menjual rumah adik saya ke kamu buat modal usaha bulan puasa, tapi kamu tidak mengasihi aku modal. Saya kira kamu pinjam uang buat modal nikah sama Zainab, makanya saya tidak kasih kamu. Oke, sudah kalau begitu, kamu lanjutkan saja bekerja di rumah Nona Elin, asalkan kamu tidak bekerja sebagai mafia seperti saya." Robby pun pergi membawa mobilnya dengan muka yang kesal. Selalu Robby pulang ke rumah Nona Elin. Robby mengasih informasi ke Nona Elin bahwasanya Topan sudah tahu saya bekerja di rumahmu. Nona Elin yang mendengarkan hal itu sangat kaget. Lalu dia bertanya kepada Robby, "Apakah Topan sudah tahu misi kamu?" Untung saja tidak. Dia hanya tahu saya bekerja di rumahmu aja, selebihnya dia tidak tahu apa-apa. "Syukurlah kalau begitu. Untuk beberapa hari kamu akan libur bekerja dulu, karena Topan sudah tahu kalau kamu bekerja di rumahku." Robby pun pulang ke rumah dengan muka sedih. Sampainya di rumah dia bertemu sama Lisa. Tapi Lisa sangat membenci Robby karena sifatnya yang egois. Entah Robby mau berbuat apa ke depannya, dia sangat hancur dan tidak mendapatkan uang. Tapi Elin mengerti keadaan Robby. Elin pergi ke rumahnya Robby untuk menjumpainya, lalu memberi dia uang gajinya 100 juta. Robby kaget ketika ia didatangi rumahnya sama Nona Elin. Dia kira dia bakal disuruh bekerja lagi di rumahnya, tapi sayangnya tidak. Tujuan Elin datang ke rumah Robby adalah untuk memberinya gaji, karena dia sudah membantu misinya. Robby sangat senang saat itu. Dia berencana untuk membuka usaha pas bulan Ramadan nanti, dan rencana Robby akan menikahi Zainab. Biar bisa ditemani jualan pas bulan puasa, rencana dia akan membuka usaha martabak terang bulan. Tapi itu masih rencananya, nggak tahu ke depannya bakal terjadi apa tidak. Terus, bagaimana nasib Topan? Apakah Topan jadi menyewa rumahnya Lisa? Dan ternyata Topan jadi menyewa rumahnya Lisa sebelum dia bisa membangun rumah impiannya di dekat sawah. Sementara ini dia sedang mencari tanah tempat membangun rumah. Dia dibantu sama Dotkona dan Peot. Robby yang telah tahu Topan sedang mencari tanah dia, lalu mengontak Nona Elin, dan Nono Elin pun segera menyuruh bodyguardnya untuk menghalangkan niat Topan tersebut. Ketika Topan sedang mencari tanah Topan, melihat segerombolan bodyguard Nona Elin yang sedang berkeliaran. Topan pun kaget di situ dan dia bersembunyi. Lalu dia mengikuti secara diam-diam bodyguana Elin tersebut. Dan Topan tahu kalau dia sedang dimata-mata sama. Mungkin sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.